Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi kita bertemu dalam renungan malam. Sebelum kita semua beristirahat ya, kita mau sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan, yang dapat memberkati kita untuk malam hari ini. Sampai besok pagi kita boleh bangun dengan kesegaran, kesehatan, pengharapan yang baru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini sebelum kita mau beristirahat, saya mau sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang tentang kisah yang sudah sangat terkenal, yaitu saat Abraham mengorbankan Ishak. Ya, Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Tapi ada kisahnya, dia begitu merindukan seorang anak. Sampai Tuhan pernah janji ke dia, keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian pernah hitung bintang di langit dan pasir di lautan? Banyak, sangat banyak, dan mungkin tidak terhitung sama kita yang sebagai manusia biasa menghitung biasa seperti itu. Tapi waktu itu Abraham sudah di usianya yang cukup tua. Ya, Tuhan bilang, aku kan kasih kamu anak, tapi belum ada anaknya. Sampai kemudian Tuhan kasih dia Ishak, ya, seorang anak diberikan kepada Abraham. Dan suatu saat ketika Ishak yang sudah sangat disayang oleh Abraham tumbuh besar, tiba-tiba Tuhan minta, korbankan Ishak untukku. Nah, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, gimana perasaannya? Ya, saya baru saja menikah dan puji Tuhan di bulan kedua Tuhan kasih karuniakan seorang anak. Istri saya sekarang sedang mengandung, haleluya, puji Tuhan. Dan usianya baru sekitar 2 minggu, mau sebulan ya. Usianya sudah mau sekitar sebulan. 2 minggu waktu saya periksakan, dokter bilang kandungannya sudah usia 2 minggu. Dan saya begitu sayang dengan anak saya yang baru menikah, langsung dapat, puji Tuhan. Apalagi Abraham yang menantikan seorang anak begitu lama, lalu dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Tuhan minta anaknya, bayangkan. Dan gimana Tuhan mintanya? Anak itu harus dikorbankan dan dibakar, ya, dikorbankan dalam bentuk dibakar kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dibakar. Kalau sekarang itu terjadi, mungkin akan sangat viral di TikTok, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Seorang ayah membakar anaknya. Ya. Seorang ayah membakar anaknya. Dan kita tahu kisahnya, Abraham mengajak Ishak naik ke atas gunung Moria. Di Kejadian tertulis Abraham mengajak Ishak naik ke atas gunung Moria, dan Ishak membawa kayu bakaran yang dia nggak tahu untuk membakar dirinya. Ishak ikut bersama dengan Abraham. Ishak nanya, Papa, di mana korban bakarannya? Apa yang Abraham katakan? Abraham bilang, Allah yang akan menyediakan korban bakaran. Wah, luar biasa banget. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Nah, sampai ketika sudah di atas gunung, Abraham kemudian dengan berat hati, dia mungkin mulai menceritakan kepada anaknya Ishak. Nah, kita punya Tuhan yang hidup, nah amin, mungkin seperti itu kata Abraham. Ishak bilang, iya ayah, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang ajaib, luar biasa. Kamu percaya Tuhan? Mungkin Abraham bilang gitu. Ishak bilang, iya tentu saya percaya Tuhan, saya merasakan penyertaan Tuhan. Ishak mungkin berkata seperti itu. Dan Abraham bilang, nak, kali ini Tuhan minta kamu seperti itu. Tuhan minta papa mengorbankan kamu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dijelaskan bagaimana kronologinya secara rinci apa yang terjadi, tapi ditulis ketika Abraham sudah siap mengambil pisau, ya, mau mulai membelah Ishak kemudian dijadikan korban bakaran, darahnya harus tercurah di atas mezbah. Tapi Tuhan bilang, stop Abraham, aku sudah melihat imanmu sampai detik-detik terakhir. Tiba-tiba ada seekor domba yang tersangkut di semak belukar, dan Tuhan bilang, ambil domba itu, jadikan itu sebagai korban bakaran kepadaku. Luar biasa banget. Sampai di detik terakhir Tuhan menguji iman kepercayaan kita kepadanya. Tapi kita sebagai orang Kristen sudah sering diajarin, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan itu nggak pernah masuk di logika kita, tapi rancangan Tuhan pasti yang terbaik.
Nah hari ini, wah luar biasa banget. Sebelum kita beristirahat, mari kita renungkan hal ini. Ishak belajar tentang Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan, Tuhan yang mencukupi setiap keperluan. Ya, ketika mau mengorbankan sesuatu untuk Tuhan, tiba-tiba saja ada domba yang tersangkut. Tuhan mencukupi tepat pada waktunya. Kalau kita masih kelaparan, kita bilang, Tuhan aku udah mau mati. Tuhan mana katanya tepat waktu. Ingat, bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Karena kalau kita orang Kristen, kita mau tetap percaya, sekali lagi, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, masalah apapun ekonomi, ya, pendidikan, tekanan dalam keluarga, dan lain sebagainya, mungkin di pekerjaan, mungkin kesehatan. Sebagai orang Kristen, yuk datang dulu sama Tuhan, datang dulu sama Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita harus bingung? Kenapa kita harus khawatir? Ya mungkin sebagai manusia perasaan itu bisa ada. Tetapi kita harus tetap kembali ke Tuhan, kembali lagi ke Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita meletakkan masalah lebih besar dari Tuhan kita, maka masalah itu akan terasa lebih besar. Padahal kita punya Tuhan yang besar. Ketika kita membesarkan masalah, kita sedang mengecilkan Tuhan. Ada seorang anak bertanya kepada papanya, ini sebagai penutup, seorang anak bertanya kepada papanya, "Pak, sebesar apa sih kasih sayang Tuhan ke kita itu?" Ya. Kemudian papanya bilang, "Coba lihat itu di luar ada apa?" "Ada pesawat terbang," kata anaknya. "Pesawat terbang tinggi banget. Itu pesawatnya kecil atau besar?" Kecil sih Pak, segini, cuman segini, kecil banget Pak." "Oh kecil." "Iya kecil banget Pak." Kemudian papanya bawa dia ke bandara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian udah pernah dengar perumpamaan ini, ilustrasi ini. Kemudian, tapi yang belum dengar, saya berharap ini sangat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebesar apa kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, sebesar apa sih? Itu jauh, kecil. Tapi anaknya dibawa ke bandara, dan dia lihat, wih gede banget ternyata pesawat ya. Gede atau kecil? Gede Pak, segini bukan? Bukan. Anak itu berlari kelilingin pesawat terbang yang sedang parkir di bandara. Dia berlari mengelilingi, dan dia capek. Dia bilang, gede banget Pak, gede banget. Terus dia bilang, papanya bilang, "Kenapa bisa gede?" "Karena saya dekat dengan pesawat ini, saya dekat dengan benda ini, saya dekat dengan objek ini. Tapi kalau jauh, maka akan terlihat sangat kecil." Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini, kalau kita meletakkan Tuhan, kalau kita hubungan kita dengan Tuhan sangat jauh, maka kita akan sangat sedikit merasakan kasih karunia Tuhan, akan sangat sedikit merasakan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat jauh. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, sangat amat besar. Haleluya. Nah malam hari ini kita belajar dari pribadi Abraham, kita belajar dari pribadi Ishak, kita belajar dari seorang anak kecil yang mempertanyakan kebesaran Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang gak pernah masuk di logika kita, tapi rancangannya pasti yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di renungan yang singkat ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami belajar Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat besar, kami punya Tuhan yang gak pernah masuk ke logika kami Tuhan. Kami belajar dari Ishak Tuhan, yang dia ya Bapak, belajar bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan. Kami belajar dari Abraham Tuhan, yang disebut sebagai Bapa orang percaya. Sampai detik terakhir, dia tetap percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang masih khawatir, masih bingung, masih merasa gak percaya dengan penyertaan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, satu orang saja yang mengerti kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan diubahkan, akan dipulihkan, merasakan penyertaan dan
kasih karunia Tuhan di dalam sepanjang hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, besok akan ada 3 ibadah, 1, 2, dan 3. Dan ibadah kedua akan sangat spesial karena akan dilayani oleh seorang pakar properti Indonesia yang sudah sangat terkenal ya. Nah, siapa dia akan boleh dilihat di Instagram Man of Service ya, ada di sana. Dan juga renungan malam tidak ada besok, tapi ada Senin sampai Sabtu. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.